Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Kusturika Andriani. Tugas 2, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan nomor 1. Temukan satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan pengalaman Anda mengajar di sekolah tempat Anda bekerja. Pertanyaan nomor 2. Cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang berkaitan dengan topik gender dalam pendidikan dasar. Pelajari, analisis, dan paparkan hal-hal penting yang dibahas pada artikel tersebut. Utarakan keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302. Berikut adalah artikel yang pertama yang terakreditasi SINTA 4 tahun 2025 dengan judul Transformasi Pendidikan Dasar melalui Sekolah Responsif Gender, Studi Eksperimen terhadap Peningkatan Kesetaraan dan Inklusi. Hasil analisis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pelatihan sekolah responsif gender atau SRG terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusivitas di SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School Umsida. Menggunakan desain pretest, post-test, one group, penelitian melibatkan guru, siswa, dan orang tua melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada kebijakan, anggaran, integrasi nilai kesetaraan gender, serta kesadaran guru. Sekolah mulai memiliki kebijakan formal SRG dan partisipasi siswa lebih seimbang. Namun, fasilitas disabilitas masih perlu ditingkatkan. Program SRG terbukti efektif membangun budaya sekolah yang adil, gender, inklusif, dan berkeadilan sosial. Berikut adalah 3 hal penting yang terdapat dalam artikel. 1. Sekolah dasar merupakan titik awal penting dalam membangun kesetaraan gender. 2. Pendekatan sekolah responsif gender bukan sekedar wacana, melainkan strategi praktis untuk menghapus diskriminasi sejak dini. 3. Model intervensi seperti ini dapat direplikasi di sekolah lain guna mendukung pencapaian SDGs Point 5 yakni Gender Equality dan SDGs Point 4 Quality Education. Jika dikaitkan dengan konteks di sekolah kami yakni di SD Negeri 4 Karangsari, isu-isu yang diangkat dalam artikel tersebut sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Sekolah kami ini berada di wilayah semi pedesaan dengan latar belakang ekonomi sosial dan budaya masyarakat yang masih cukup kental dengan pola pikir tradisional mengenai peran laki-laki dan perempuan. Dalam kegiatan belajar, masih sering dijumpai pembagian peran secara tidak sadar, misalnya anak laki-laki lebih sering diberi tanggung jawab fisik seperti mengangkat kursi atau memimpin barisan, sedangkan anak perempuan cenderung diarahkan pada tugas kebersihan kelas dan kegiatan seni. Hal ini mencerminkan bahwa stereotip gender masih hadir secara halus di lingkungan sekolah. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam artikel tersebut, SD Negeri 4 Karangsari dapat bertransformasi menjadi sekolah yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga menjadi ruang belajar yang aman, setara, dan menghargai keberagaman peserta didik. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang berkeadilan dan tujuan SDGs, yakni tujuan pembangunan berkelanjutan poin 4 dan 5 dengan pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Jawaban nomor 2. Dengan artikel yang berjudul Teacher Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Germany, and US tahun 2024. Hasil analisis, artikel ini meneliti adanya bias penilaian guru terhadap kemampuan siswa laki-laki dan perempuan di bidang bahasa dan matematika, serta dampaknya terhadap kesenjangan prestasi di sekolah dasar. Menggunakan data longitudinal dari Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, penelitian membandingkan penilaian guru pada awal masa sekolah dengan hasil tes objektif di akhir periode.
Hasilnya menunjukkan adanya bias domain spesifik. Guru menilai kemampuan bahasa siswa perempuan lebih tinggi dan kemampuan matematika siswa laki-laki lebih tinggi daripada hasil sebenarnya. Bias ini terbukti mempengaruhi perkembangan prestasi karena siswa dinilai lebih tinggi cenderung mengalami peningkatan hasil belajar di masa depan. Tingkat bias berbeda antar negara, dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan budaya kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam penilaian objektif dan pelatihan kesadaran gender agar tidak memperkuat stereotip akademik berbasis gender. Berikut adalah hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Satu, penelitian menyoroti adanya bias gender dalam penilaian guru di sekolah dasar, yakni di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Dua, guru cenderung menilai lebih tinggi kemampuan bahasa perempuan dan lebih tinggi kemampuan matematika siswa laki-laki. Tiga, tingkat bias berbeda di tiap negara. Bias bahasa terbesar di Inggris, bias matematika terbesar, yakni di Jerman. 4. Budaya, sistem pendidikan, dan stereotip sosial turut mempengaruhi munculnya bias tersebut. 5. Bias guru dapat memperkuat kesenjangan prestasi antara laki-laki dan perempuan. Keenam, diperlukan kesadaran dan pelatihan guru tentang penilaian objektif dan kesetaraan gender di sekolah. Artikel Teacher Judgment and Gender Achievement Gaps in Primary Education in England, Germany, and the US ini memiliki keterkaitan erat dengan materi modul 5 MPDR 5302 tentang gender dalam pendidikan dasar. Pada modul menjelaskan bahwa ketimpangan gender ini muncul dari perbedaan perlakuan, ekspektasi, dan stereotip yang dibangun di lingkungan sekolah. Artikel membuktikan secara empiris bahwa bias guru dalam menilai kemampuan siswa cenderung menilai lebih tinggi anak perempuan pada bahasa dan anak laki-laki pada matematika berkontribusi terhadap kesenjangan prestasi belajar. Kedua sumber menegaskan bahwa peran guru sangat penting dalam menciptakan pendidikan dasar yang responsif gender karena persepsi dan ekspektasi guru sejak awal sekolah dasar dapat membentuk pencapaian akademik anak. Melalui pendidikan komparatif lintas negara, artikel ini juga memperkuat konsep dalam modul bahwa bias gender bersifat global dan perlu diatasi melalui kebijakan, pelatihan guru, serta sistem penilaian yang adil dan inklusif. Sekian paparan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.